Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Triazara. Saya dari kelas TI 3A dengan NIM 246151010. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah probabilitas dan statistika dengan judul Dashboard Analysis, Probabilitas dan Statistika pada Data Transaksi E-commerce. Dalam proyek ini, saya akan membuat sebuah dashboard interaktif menggunakan Streamlit, Pandas, dan Plotly. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard analisis probabilitas dan statistika. Yang pertama ada tampilan awal. Ketika aplikasi pertama kali dibuka, pengguna langsung melihat tampilan dashboard dengan judul Dashboard Analisis Probabilitas dan Statistika. Tampilan ini memberikan kesan profesional dan memberikan konteks bahwa dashboard ini adalah alat analisis data e-commerce. Di bawah judul ini, ada teks deskripsi singkat yang menjelaskan bahwa dashboard ini digunakan untuk menganalisis dataset transaksi e-commerce secara interaktif. Pada bagian ini, pengguna langsung paham bahwa dashboard ini fokus pada data analisis statistik dan probabilitas. Di sini kita disuruh untuk mengupload dataset. Bagian ini sangat penting karena merupakan pintu masuk utama dataset pengguna. Pada tampilan GUI, terlihat sebuah box upload file dengan tulisan upload file CSV. Setelah file diunggah, aplikasi menampilkan seperti berikut. Muncul notifikasi hijau bertuliskan dataset berhasil dimuat. Lalu di bawahnya ada preview tabel berisi 5 baris pertama dari dataset. Secara visual, tampilan preview tabel ini sangat membantu karena yang pertama, pengguna bisa langsung memastikan dataset sudah benar. Yang kedua, kolom-kolom penting terlihat jelas seperti price, produk kategori, region, payment method, dan converted. Bagian upload ini membuat dashboard terlihat fleksibel dan mudah digunakan untuk berbagai dataset. Selanjutnya, bagian EDA atau Exploratory Data Analysis. Setelah data dimuat, GUI menampilkan bagian EDA. Bagian ini berisi judulnya Exploratory Data Analysis dengan subjudul ringkasan data, serta ada tabel statistik otomatis. Tabel statistik terlihat rapi dan berisi informasi seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, serta frekuensi kategori. Selanjutnya ada visualisasi data pada dashboard. Ini adalah bagian paling menarik pada GUI, karena berisi grafik-grafik modern yang dibuat menggunakan Plotly. Semua grafik bersifat interaktif, sehingga bisa di-hover, di-highlight, dan di-zoom. Yang pertama, ada distribusi harga dengan tabel histogram. Tampilan grafik pertama adalah histogram ini. Grafiknya menunjukkan sebaran harga produk dalam dataset. Apakah harga produk terkonsentrasi pada range tertentu, ada tidaknya outlier atau harga ekstrim tinggi. Jika harga banyak terkonsentrasi di range tertentu, histogram akan terlihat menonjol pada bagian itu. Ketika pengguna menghover grafik, nilai interval harga muncul, jumlah produk dalam interval tersebut ditampilkan. Selanjutnya ada rata-rata harga per kategori produk. Ini saya menggunakan bar chart yang membandingkan rata-rata harga berdasarkan kategori produk. Pada GUI, grafik ini menggunakan warna berbeda untuk setiap kategori, yaitu ada kategori beauty, books, electronic, fashion, home, dan sports. Tampil secara horizontal melebar, memiliki label yang jelas di sumbu X dan sumbu Y. Grafik ini menjawab pertanyaan kategori produk mana yang paling mahal secara rata-rata, kategori apa yang paling murah, dan bagaimana perbedaan rata-rata antar kategori. Selanjutnya, visualisasi yang ketiga adalah donut chart. Grafik ini memperlihatkan region mana yang memiliki transaksi terbanyak, komposisi per region dalam bentuk presentasi, serta perbandingan antar wilayah secara visual.
Selanjutnya, ada bagian probabilitas pada dashboard. Setelah visualisasi, GUI dashboard masuk ke bagian probabilitas. Pertama ada probabilitas pelanggan melakukan conversion. Bagian ini menampilkan angka probabilitas dalam bentuk kotak metrik sehingga tampil seperti dashboard profesional. Di sini ada conversion rate per metode pembayaran. Pada GUI, bagian ini menampilkan tabel data menunjukkan probabilitas conversion untuk masing-masing metode pembayaran, yaitu ada COD, card, e-wallet, dan transfer. Grafik bar chart untuk memperjelas perbandingan tersebut. Yang selanjutnya ada probabilitas conversion per kategori produk. Bagian GUI berikutnya mirip seperti sebelumnya, tetapi fokus pada kategori produk. Tampilannya berisi tabel conversion rate per kategori, serta bar chart perbandingan kategori. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Yang pertama ada import library, yang ada import Streamlit, Pandas, dan juga Plotly Express. Streamlit digunakan untuk membuat tampilan web dashboard, Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data, sedangkan Plotly Express digunakan untuk membuat chart interaktif seperti histogram, bar chart, dan juga donut chart. Selanjutnya, kode ini dibuat untuk mengatur judul tab, mengubah layout menjadi wide atau lebar agar dashboard terlihat lebih luas dan rapi. Selanjutnya, kode ini dibuat untuk menampilkan judul utama dan deskripsi singkat dashboard di bagian atas. Ini dibuat untuk mengupload dan ini untuk membaca file CSV. Lalu memasukkannya ke variabel df. Data frame ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset sebagai preview. Selanjutnya ada EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Itu menampilkan statistik deskriptif berupa rata-rata, standar deviasi, min, max, count, serta statistik untuk kolom kategorik. Visualisasi yang pertama yaitu histogram. Menampilkan distribusi harga produk. Histogram membantu melihat pola, apakah datanya miring, ada outlier, dan lain-lain. Visualisasi yang kedua, rata-rata harga per kategori, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori produk, menghitung rata-rata harga tiap kategori. Ini menampilkan bar chart harga rata-rata. Selanjutnya ada pie chart region. Ini menghitung berapa jumlah transaksi di setiap region. Membuat donut chart, yaitu pie chart dengan lubang di tengah, agar lebih modern dan estetik. Selanjutnya, ada perhitungan probabilitas. Probabilitas conversion secara umum. Selanjutnya ada probabilitas per metode pembayaran. Ini mengelompokkan data berdasarkan payment method, mengambil rata-rata kolom converted menjadi probabilitas conversion. Selanjutnya ada probabilitas conversion per produk kategori. Sama seperti sebelumnya, tetapi berdasarkan kategori produk. Sekian penjelasan dari saya mengenai dashboard analisis probabilitas dan statistika menggunakan dataset e-commerce. Terima kasih sudah menonton. Bye. Dadah.